Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Thana'uhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka menambah ilmu agama kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, semua sahabat beliau, dan semua pengikut yang mengikuti beliau dengan pengikutan yang baik. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir 2 pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bab isti'adzah kepada selain Allah. Bab memohon perlindungan kepada selain Allah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang berkaitan dengan doa dan beristighatsah. Doa dan istighatsah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au an yad'uwa ghairahu. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Guru kami Syekh Dr. Sultan Al-Umairi hafizahullah mengatakan bab ini termasuk bab yang paling penting di dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena permasalahan istighatsah ini termasuk permasalahan yang banyak sekali orang tergelincir di dalamnya. Banyak sekali orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan istighatsah ini. Oleh karena itulah bab ini menjadi sangat penting untuk kita fahami di dalam kitab Tauhid ini. Terutama fil usuril mutaakhirah dikatakan di sini. Terutama pada abad-abad belakangan ini. Banyak orang yang tergelincir di dalam permasalahan istighatsah. Oleh karenanya kita perlu memahami dengan betul, memahami dengan pemahaman yang benar di dalam permasalahan istighatsah ini agar kita tidak tergelincir di dalamnya, agar kita tidak menyimpang di dalam memahami bab ini. Di sini disebutkan babun minasyirik, di antara kesyirikan. Maksud di sini adalah syirik besar. Syirik besar. An yastaghith, yaitu seseorang beristighatsah. Istighatsah itu artinya talabul ghauts. Talabul ghauts yang artinya izalatu syiddati wad darar. Meminta
agar dihilangkan kesulitan dan kemudaratan. Meminta agar dihilangkan kesulitan dan juga kemudaratan. Istighatsah ini meminta pertolongan tapi dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit. Ini yang namanya istighatsah. Bi ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini umum, semua kepada selain Allah, kalau beristighatsah kepada selain Allah yang dalam kondisi-kondisi tertentu, baik dari kalangan jin maupun malaikat, manusia, hewan, benda-benda mati dan yang lain sebagainya. Ini maksud dari selain Allah, semua selain Allah. Au an yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Maksud berdoa di sini adalah du'aul mas'alah, doa yang berarti memang meminta. Karena para ulama mengatakan doa itu ada dua, du'aul mas'alah sama du'aul ibadah. Du'aul mas'alah adalah doa yang memang kita meminta. Meminta permintaan kita. Sedangkan du'aul ibadah adalah semua ibadah kita itu dinamakan doa. Semua ibadah yang kita lakukan, puasa, salat, zakat, haji, tawakal, cinta, takut, semuanya itu masuk ke dalam definisi du'aul ibadah. Nah, akan tetapi yang dimaksudkan oleh penulis kitab di sini adalah doa dalam artian meminta, yaitu du'aul mas'alah. Nah, dan penulis tidak memaksudkan bahwasanya semua berdoa kepada selain Allah dan semua beristighatsah kepada selain Allah ini semuanya dihukumi syirik, tidak. Tapi ada pada kondisi-kondisi tertentu di mana berdoa kepada selain Allah dan juga beristighatsah kepada selain Allah itu pada kondisi tertentu dia menjadi terlarang, bahkan sebuah kesyirikan. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu yang lain dia diperbolehkan. Nanti akan kita jelaskan kapan diperbolehkan, kapan dilarang, atau bahkan menjadi sebuah kesyirikan. Kemudian kita harus memahami dulu apa definisi tentang definisi berdoa dan definisi beristighatsah. Sehingga kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, definisi berdoa. Definisi berdoa adalah talabul insani fi'la syai'in min ghairihi. Seseorang meminta kepada yang lain untuk melakukan sesuatu. Seseorang meminta kepada yang lain agar yang lain tersebut melakukan sesuatu. Jadi doa ini adalah permintaan. Permintaan. Maka dari definisi ini kita dapatkan bahwasanya berdoa kepada Allah yang merupakan itu sebuah ibadah, bahkan itu merupakan min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang sangat agung. Maksud dari berdoa kepada Allah adalah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bermanfaat untuknya. Seorang muslim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, banyak dari kalangan ulama mereka menyebutkan bahwasanya berdoa itu bukan hanya sekedar meminta saja, bukan. Tapi berdoa adalah meminta disertai dengan rasa menghinakan diri dan rasa menundukkan diri. Para ulama mengatakan berdoa bukan hanya sekedar meminta. Berdoa kepada Allah bukan hanya kita hanya meminta kepada Allah, bukan. Tapi berdoa kepada Allah kita meminta permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah disertai dengan kita menundukkan diri di hadapan Allah dan juga menghinakan di hadapannya.
Nah, ini berkaitan dengan doa. Karena kan di dalam judul tadi berbicara tentang bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah dan atau berdoa kepada selain Allah. Sehingga kita harus tahu definisi doa dan definisi istighatsah. Definisi doa sudah kita sebutkan. Kemudian definisi istighatsah sebenarnya sudah disinggung tadi. Istighatsah diambil dari kata-kata ghatsa yaghutsu ghautsan. Ghatsa yaghutsu ghautsan yang artinya adalah seseorang meminta kepada selainnya. Kenapa saya katakan selainnya bukan orang lain? Karena istighatsah ini ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak mungkin dikatakan kepada orang lain. Jadi seseorang meminta kepada yang lainnya agar yang lainnya tersebut menghilangkan kesulitan dari dia atau dari orang lain. Jadi intinya istighatsah ini meminta agar yang lain itu menghilangkan kesulitan dari diri kita atau dari selain kita. Ini yang berkaitan dengan istighatsah. Nah, berdoa dan beristighatsah ini merupakan bisa fayakunu ibadatan min ajallil ibadat. Kalau seandainya doa dan beristighatsah ini diminta kepada Allah, maka ini merupakan ibadah yang sangat agung. Berdoa kepada Allah dan beristighatsah kepada Allah ini merupakan ibadah yang sangat agung. Tadi kalau diminta kepada Allah. Kalau berdoa atau istighatsah kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, maka syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Perlu dirinci. Ada suatu kondisi dia menjadi sebuah kesyirikan, ada suatu kondisi yang dia diperbolehkan. Itu beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Doa dengan artian meminta kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan sesuatu. Bukan disertai dengan rasa tunduk dan menghinakan diri. Nah, baik, jadi ini berkaitan dengan definisi doa dan istighatsah. Kita bisa dapati bahwasanya perbedaan antara doa dan istighatsah adalah doa itu umum. Baik meminta kebaikan ataupun agar dihindarkan dari keburukan. Doa ini umum. Sedangkan istighatsah lebih khusus, yaitu meminta agar dihilangkan keburukan dari dirinya. Istighatsah ini lebih sempit maknanya daripada berdoa. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu hakikat doa dan juga hakikat istighatsah. Hakikat berdoa dan juga hakikat beristighatsah. Ini di antara hal yang sangat penting untuk kita fahami, yaitu apa hakikat berdoa dan juga hakikat beristighatsah. Jika seandainya berdoa ini masuk ke dalam jenis ibadah, apakah dia masuk ke dalam ibadah yang murni seperti salat, puasa dan yang lainnya, atau dia termasuk al-af'alul muhtamilah, perbuatan yang masih kemungkinan bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan ibadah. Ini sudah sering saya ulang. Nah, doa dan istighatsah ini apakah termasuk yang murni ibadah atau dia termasuk yang al-af'alul muhtamilah, kemungkinan. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Nah, spidol. Ya, perbuatan
dan amalan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan atau amalan yang dilakukan seseorang. Ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, murni ibadah. Perbuatan-perbuatan yang itu murni ibadah, atau yang disebut ibadat mahdhah. Al-ibadat al-mahdhah. Al-ibadat al-mahdhah, contohnya banyak. Salat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang mana ini merupakan perbuatan dan itu murni ibadah. Sehingga kalau ditujukan kepada selain Allah, maka dia langsung syirik. Tidak kata kemungkinan lain. Kalau ibadah, ya perbuatan yang itu merupakan murni ibadah, maka kalau diberikan kepada selain Allah langsung syirik dah itu. Langsung syirik. Orang sholat ditujukan kepada selain Allah, syirik. Orang ibadah ditujukan kepada selain Allah, syirik. Oh tidak, di ini tidak, syirik. Karena itu merupakan ibadah yang murni. Tidak pacak diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, itu yang masih kemungkinan. Yang masih kemungkinan. Atau disebut al-af'al al-muhtamilah. Bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan ibadah. Bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan ibadah. Contohnya banyak yang sudah kita sebutkan. Di antaranya apa? Menyembelih. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, menyembelih ini apakah seluruh menyembelih kepada selain Allah itu syirik? Tidak. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mana menyembelih kepada selain Allah itu diperbolehkan. Misal ada tamu, kita ingin menyambut tamu itu dengan baik, maka kita sembelih kambing untuk memanfaatkan dagingnya. Paham? Kemudian di antaranya juga istighotsah ini. Jangan langsung istighotsah, ini kan lagi yang sedang kita bahas ya. Menyembelih, kemudian yang sudah kita bahas kemarin apa? Isti'adzah dan lain-lain. Menyembelih, isti'adzah, yang mana ini masih kemungkinan-kemungkinan. Sehingga kalau kita tarik seperti yang di sebelah ini, kalau ditujukan kepada selain Allah, maka kita tidak bisa langsung generalkan semuanya syirik. Seperti yang mana di murni ibadah. Tapi harus kita rinci dulu. Kalau dia dalam bentuk ibadah, kalau dalam bentuk ibadah, kemudian dia diberikan kepada selain Allah, syirik. Syirik. Kemudian pada kondisi tertentu maka diberikan kepada selain Allah pada kondisi tertentu bukan syirik. Atau diperbolehkan ya. Bukan syirik. Yang intinya, kalau al-af'al al-muhtamilah ini tidak bisa kita langsung generalkan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang masih kemungkinan-kemungkinan ini, kalau dia lakukan kepada selain Allah langsung kita generalkan syirik. Tidak boleh.
Syirik kapan? Ketika pada kondisi-kondisi tertentu. Yang panas ya. Ingatan. Nah, sekarang istighatsah dan berdoa ini masuk ke sini atau masuk ke sini? Masuk ke mana? Masuk ke murni ibadah atau masuk ke yang al-af'alul muhtamilah yang masih kemungkinan-kemungkinan. Ini yang akan kita bahas. Ini ya, paham, ini bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, istighatsah dan berdoa ini masuknya ke mana? Masuknya ke mana? Di sini disebutkan oleh Syekhuna la jurm, tidak diragukan lagi bahwa anna du'a wal istighatsah laisa min jinsil ibadatil mahdhah. Berdoa dan beristighatsah itu bukan masuk ke dalam perbuatan yang murni ibadah. Sehingga dia masuk ke dalam al-af'alul muhtamilah yang masih kemungkinan-kemungkinan. Maksudnya beristighatsah kepada selain Allah tidak boleh langsung kita generalkan semuanya syirik. Kita katakan semua beristighatsah kepada selain Allah itu syirik. Tidak, tapi pada kondisi tertentu dia diperbolehkan. Kapan? Nanti akan kita jelaskan. Memang pada kondisi tertentu dia akan menjadi sebuah kesyirikan. Sebuah kesyirikan. Baik. Bahkan di sini disebutkan wa hadza amrun la yakadu yunazi'u fihi ahadun minal ulama. Perkara ini yaitu istighatsah dan berdoa kepada selain Allah itu tidak semuanya syirik. Ini merupakan perkara yang tidak diperselisihkan, hampir tidak ada para ulama yang memperselisihkannya. Tapi ingat, istighatsah dalam kondisi-kondisi dan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi istighatsah yang terlarang atau bahkan kesyirikan. Baik. Nah, dari sini setelah kita menetapkan bahwasanya berdoa dan beristighatsah itu bukan termasuk jenis yang murni ibadah, kita bisa dapatkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah dan beristighatsah kepada selain Allah ini terbagi menjadi dua. Menjadi dua. Yang pertama, du'aun wastighatsatu jaizah, berdoa dan beristighatsah yang itu diperbolehkan. Tentunya kepada makhluk ya. kepada makhluk. Kalau berdoa dan beristighatsah kepada Allah, jelas ini merupakan ibadah yang sangat agung. Yang sekarang kita bahas adalah berdoa dalam artian meminta orang lain itu untuk melakukan sesuatu. Dan beristighatsah meminta agar orang lain menghilangkan kesulitan dari kita. Ini yang macam yang pertama diperbolehkan. Kapan diperbolehkan? Yaitu at-talabu minal makhluk al-hayy al-hadir bima yaqdiru alaihi fil 'adati bi khususihi. Permintaan kepada makhluk yang masih hidup, yang dia hadir, dia ada. Bukan kita di sini, dia di Jawa sana. Tapi kalau zaman sekarang masih memungkinkan karena ada HP. Naam, bima yaqdiru alaihi, di dalam perkara yang mampu untuk dia lakukan. Fil adah, secara adat kebiasaan manusia ini mampu untuk melakukannya. Bi khususihi, yaitu dia mampu. Walaupun memang ada orang lain yang tidak mampu. Contoh, ada seseorang lagi tenggelam misalnya. Tenggelam. Dia meminta beristighatsah kepada orang yang ada di sekitar itu. Nah, orang yang ada di sekitar itu ada satu orang acak berenang. Maka ini tidak dikatakan syirik karena berenang itu pada umumnya mampu dilakukan oleh manusia. Oleh karena dikatakan di sini bi khususihi, kemampuan khusus dia.
Dia mampu. Intinya jadi sekali lagi, berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah itu meminta kepada yang diperbolehkan kalau diminta kepada orang yang masih hidup, yang hadir dan di dalam perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Di sini disebutkan hayy, masih hidup. Ini mengeluarkan bahwasanya tidak diperbolehkan kita beristighatsah dan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Karena kenapa? Karena yang pertama, orang-orang yang meninggal itu tidak bisa mendengar apa? Ucapan orang yang masih hidup. Telah disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau ada orang yang baru meninggal dan dia masuk ke dalam alam barzakh, maka orang-orang yang sudah berada di dalam barzakh akan bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mampu mendengar ucapan orang yang masih hidup. Ini pertama alasannya kenapa tidak diperbolehkan berdoa dan beristighatsah kepada mereka. Alasan yang kedua, bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu radhiyallahu taala anhum, mereka tidak berdoa dan tidak beristighatsah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal di sana banyak sekali sahabat-sahabat yang mulia, terutama Abu Bakar dan Umar. Lebih jauh di atas itu ada Rasulullah SAW di sana. Dan para sahabat tidak pernah berdoa dan meminta beristighatsah kepada Nabi SAW. Dan para sahabat lain tidak pernah beristighatsah dan berdoa kepada Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah afdhalun nasi ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Jadi dengan dua alasan ini tidak dibenarkan meminta atau beristighatsah kepada orang yang sudah mati, atau bahkan ini bisa menjadi sebuah kesyirikan. Kemudian yang hadir, yaitu dia hadir, ada di hadapan kita. Ini yang pertama, yaitu berdoa dan beristighatsah yang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang tadi. Kemudian macam yang kedua, berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah, al-mamnu'ah, yang dilarang. Yaitu semua doa dan istighatsah yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau kepada orang-orang yang masih hidup, tapi dengan cara yang menyelisihi syariat. Dengan cara yang menyelisihi syariat. Berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah ini hukumnya berbeda-beda. Bisa jadi dia syirik, bisa jadi dia haram tapi tidak syirik, bisa jadi dia bid'ah. Bisa jadi dia bid'ah, bisa jadi dia syirik kecil. Di sini disebutkan kapan dikatakan berdoa atau beristighatsah kepada selain Allah tapi itu hukumnya makruh, yaitu dia seseorang meminta kepada orang yang masih hidup, dia hadir dan dia bisa mendengar, dia meminta sesuatu yaqdiru alaih, dia mampu untuk melakukannya, min ghairi hajatin wala darurah, tanpa ada kebutuhan dan tanpa kondisi yang mendesak. Tanpa kondisi yang mendesak, ini makruh dia minta kepada kepada makhluk yang lain. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini juga penting, kapan berdoa dan beristighatsah itu menjadi sebuah ibadah kepada selain Allah, yang mana kalau dia tujukan kepada selain Allah maka dia jadinya syirik. Syirik. Kapan? Ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia berdoa atau beristighatsah kepada makhluk dengan keyakinan bahwasanya makhluk tersebut
memiliki sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat rububiyah seperti seorang yang berdoa atau beristighotsah, bahwasanya objek yang dia jadikan untuk berdoa itu yamliku tasarruf fil kaun. Dia bisa mengatur alam semesta. Dan ini ada kelompok-kelompok yang meyakini ini ada. Sama orang-orang yang ekstrim, sufi yang ekstrim misalnya, mereka itu benar-benar meminta kepada syekh-syekh mereka, dan mereka meyakini bahwasanya syekh-syekh mereka itu memiliki andil di dalam mengatur alam semesta ini. Mereka meyakini bahwasanya dunia ini diatur oleh 4 kutub. Kutub ini guru tingkat atas lah. Ada guru yang mengatur rezeki dan yang lain sebagainya. Dan mereka meyakini ini bagi yang ekstrim-ekstrim ini. Nah, ini kondisi yang pertama. Berdoa dan beristighotsah kepada selain Allah yang menjadi sebuah kesyirikan. Syirik besar. Kapan? Itu dia meyakini makhluk yang dia pinta itu memiliki rububiyah. Memiliki sifat rububiyah. Di antara contohnya, meyakini orang yang dia pinta itu mengatur alam semesta, ada andil di dalam alam semesta ini. Kemudian kondisi yang kedua, meminta, berdoa atau beristighotsah kepada makhluk yang secara nalar, secara akal sehat, ini tidak mungkin ditujukan permintaan. Secara akal sehat, tidak mungkin ditujukan permintaan. Seperti seseorang meminta kepada atau berdoa kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada api, kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan, yang secara akal sehat tidak mungkin hal-hal ini bisa dipinta. Maka kalau ada yang melakukan ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kalau dia melakukan doa kepada yang disebutkan tadi, secara akal sehat tidak mungkin dipinta, maka dia telah melakukan syirik besar. Kemudian kondisi yang ketiga, meminta kepada patung-patung yang memang ma'ruf, patung-patung tersebut disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau seorang berdoa kepada patung Buddha atau kepada patung Hubal, patung orang-orang musyrik atau yang selainnya. Karena kalau seseorang meminta atau berdoa kepada patung-patung ini merupakan tanda kuat bahwasanya qarinah yang sangat kuat bahwasanya orang yang berdoa, maka orang yang berdoa kepada patung-patung ini otomatis dia itu di dalam hatinya ada bentuk pengagungan kepada patung-patung tersebut, sehingga dia terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan itu syirik besar. Azan. Fadhal azan dulu. Ini kondisi yang ketiga, nanti akan kita lanjutkan kondisi yang keempat dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kemudian kondisi yang keempat yaitu meminta, berdoa atau beristighatsah kepada makhluk tapi di dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Meminta, berdoa atau beristighatsah kepada makhluk tapi dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, seperti seseorang meminta kepada makhluk agar makhluk tersebut menurunkan hujan, atau agar makhluk tersebut bisa menghidupkan orang yang mati, atau untuk menyembuhkan orang yang sakit. Maksudnya memang dia meminta agar dia yang memang menyembuhkan penyakit, bukan sebagai wasilah, bukan, tapi dia benar-benar yang menyembuhkan penyakit. Au yarzuqul faqir, atau dia yang memberikan rezeki. Dia yang memberikan rezeki. Sekali lagi bukan sebagai wasilah, tapi memang dia yang benar-benar memberikan rezeki. Atau dan yang lain sebagainya, yang itu merupakan perkara-perkara yang tidak mampu dikecualikan, yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Tidak mampu dikecualikan, yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang melakukan permintaan seperti ini, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kesyirikan. Karena dia meyakini bahwasanya orang yang dia pinta tersebut memiliki sifat kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kondisi yang kelima, an yakuna du'a muwajjahan ila makhluqin ghaibin. Permintaan, doa atau beristighatsah kepada makhluk yang ghaib, yang tidak ada, yang tidak ada di hadapan kita. Yang dia ini secara nalar, secara kebiasaan tidak mungkin dengar. Tidak mungkin dengar permintaannya. Contoh seperti seseorang dia berdoa meminta kepada makhluk,
Dan makhluk ini sangat jauh sekali dari dirinya. Yang mustahil dia bisa mendengar permintaan dia. Maka kalau dia melakukannya seperti ini, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Kenapa? Karena dia telah meyakini, ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya makhluk tersebut memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang itu tidak ada pada makhluk kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan, ilmu yang seolah-olah dia mendengar yang dia pinta padahal jaraknya sangat jauh sekali. Dia keyakinan ini yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan tidak ada yang bisa mendengar doa orang yang berdoa dan juga yang beristighotsah pada kondisi seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang keenam yaitu berdoa dalam kondisi orang tersebut berdoa kepada makhluk, meminta kepada makhluk, beristighotsah kepada makhluk dalam kondisi dia itu sudah berada di puncak menghinakan diri dan juga puncak menundukkan diri kepada makhluk yang dia pinta. Kepada makhluk yang dia pinta. Yang mana ini kehinaan, menghinakan diri, puncak menghinakan diri. Kemudian puncak menundukkan diri, ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan ini maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Kemudian kondisi yang ketujuh yang terakhir itu an yakuna du'a mutawajjihan ilal makhluk bihalatin kulliyah au aghlabiyah. Seseorang yang tidak meminta kecuali kepada makhluk, dikit-dikit minta ke makhluk, dikit-dikit minta ke makhluk. Bahkan mungkin tidak pernah dia minta kepada Allah. Mungkin tidak pernah dia minta kepada Allah. Kalau seseorang kondisinya seperti ini, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidaklah ada perkara yang menimpanya, dia akan datang kepada makhluk minta. Tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Naam. Dan disebutkan oleh Syekh Dr. Sultan Al-Umairi di sini, wa hadhihi halah taqa'u fi katsir minal muta'alliqin bil quburi wal amwat. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada orang-orang yang sudah sangat bergantung kepada kuburan dan juga orang-orang yang sudah meninggal. Yang mana orang-orang seperti ini ketika ada musibah, ada bala yang menimpanya, yang pertama kali dia ingat bagaimana caranya dia meminta kepada kuburan atau makhluk orang yang sudah meninggal tersebut. Dan ini banyak terjadi. Kalau seorang muslim yang sesuai dengan fitrah, kalau ada musibah, ada bala, maka dia langsung menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Kalau orang-orang yang sudah sangat candu, sangat bergantung kepada ini, maka yang pertama kali dia tautkan hatinya adalah meminta kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini 7 kondisi di antara 7 kondisi yang paling nampak, yang mana itu kalau seseorang melakukan berdoa dan beristighotsah kepada selain Allah, dia akan terjatuh ke dalam syirik besar. Syirik besar. Kemudian kapan istighotsah kepada selain Allah itu menjadi syirik kecil? Ada beberapa kondisi, ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau seandainya istighotsahnya kepada makhluk yang masih hidup dan hadir dan dia mampu untuk melakukannya, ma'amailil qalbi ilaih, tapi hatinya itu condong kepada yang dia pinta ini. Dia tidak menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada kecondongan kepada yang dia pinta tersebut. Kemudian kondisi yang kedua yaitu beristighotsah yang mengandung
menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Misal, lafal yang mengandung menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, astaghitsu billahi wa bik. Aku beristighatsah dengan Allah dan denganmu. Kata-kata dan ini adalah lafal yang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesyirikan walaupun memang itu syirik kecil. Yang benar itu astaghitsu billah tsumma bik. Aku beristighatsah kepada Allah kemudian kepadamu. Ini beberapa kondisi kapan istighatsah itu menjadi syirik kecil. Ala kulli hal, ini berkaitan dengan berdoa dan beristighatsah. Berdoa dan beristighatsah ini merupakan seseorang meminta. Kalau berdoa itu meminta kepada yang lain, sedangkan istighatsah itu meminta kepada yang lain agar dihilangkan kesulitannya. Dan berdoa dan beristighatsah ini termasuk ke perbuatan al-af'al al-muhtamilah yang masih kemungkinan bisa jadi dia ibadah yang mana kalau ditujukan kepada selain Allah maka dia menjadi sebuah kesyirikan. Sudah kita sebutkan kondisi-kondisinya, dan bisa jadi dia diperbolehkan pada kondisi tertentu, yaitu ketika dia beristighatsah dan berdoa kepada orang yang masih hidup, yang dia hadir, dan pada perkara-perkara yang mampu untuk dia lakukan, dan tetap bahwasanya dia tetap menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan beberapa dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada 5 dalil. Mungkin kita baca secara ringkas saja. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Yang mana makhluk selain Allah ini itu tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak dapat memberikan kemudaratan atau tidak dapat menghilangkan kemudaratan darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan ini, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah memberikanmu kemudaratan, tidak ada yang dapat menolak kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah, makhluk itu tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menolak kemudaratan. Kemudian dalil yang kedua, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Carilah di sisi Allah itu rezeki. Carilah rezeki itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lainnya. Jangan minta kepada yang lainnya. Yang mana kalau beristighatsah kepada makhluk agar makhluk ini yang memberikan rezeki, maka ini termasuk kesyirikan. Wa'buduh, dan ibadatilah Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mencari rezeki itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghukumi bahwasanya orang yang meminta rezeki kepada selain Allah maka itu merupakan perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan rezeki itu tidak diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Meminta kepada selain Allah yang mana selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan ijabah, mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat kelak. Wa hum an du'aihim ghafilun.
dan orang makhluk-makhluk yang dimintai ini mereka tidak tahu, mereka lalai dari permintaan orang yang meminta kepada mereka. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya doa ini merupakan sebuah ibadah yang sangat agung. Dan kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maksudnya berdoa di dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka ini tidak ada yang lebih sesat dari dia. Tidak ada yang lebih sesat dari dia. Kemudian dalil yang keempat, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah ada yang mampu mengijabah permintaan orang-orang yang sedang dalam kesulitan kalau dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su, dan menghilangkan kejelekan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan yang disembah bersamaan dengan Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini jelas bahwa saya menunjukkan tidak ada seorang pun yang mampu mengijabah doa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang mampu untuk menolak kemudaratan, kesulitan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan manfaat, yang mampu mengabulkan doa, yang mampu mengangkat kemudaratan, yang menghilangkan keburukan, maka sama saja dia telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai ilah, sesembahan. Kemudian dalil yang terakhir, sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq. Ada seorang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'dzil mu'minin, yang dia ini kerjaannya mengganggu orang mukmin. Tentu mengganggunya ini mengganggu dengan olok-olok, mengolok-olok orang-orang mukmin. Karena tidak mungkin orang-orang munafik mereka mengganggu dalam bentuk apa? Dalam bentuk membunuh atau dan yang lain sebagainya. Kalau orang munafik tidak ada yang membunuh kaum mukminin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena diganggu oleh orang munafik ini, faqala ba'duhum, ada sebagian yang mengatakan, sebagian di dalam riwayat lain disebutkan yang mengatakan ini adalah Abu Bakar. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah. Nabi mengatakan, tidak diminta istighatsah kepadaku, tapi mintalah yang diminta istighatsah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadis ini hadis yang dhaif. Hadisnya hadis yang lemah. Yang kita sebenarnya tidak butuh untuk menjelaskan hadis ini karena hadisnya dhaif. Akan tapi sebagai dalam rangka menambah faedah saja akan kita jelaskan secara singkat saja. Disebutkan munafik ini menunjukkan bahwasanya di zaman Rasulullah ada orang-orang person yang diketahui dia ini orang munafik. Ada person yang diketahui dia ini orang munafik. Mungkin semua orang Islam tahu dia ini orang munafik. Di antaranya Abdullah ibn Ubay ibn Salul misalnya. Ada yang lain, ada lagi yang memang tidak diketahui. Karena ini orang munafik ini menyembunyikan kekufuran mereka. Nah, di sini disebutkan nastaghitsu bi Rasulillah. Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud istighatsah di sini adalah istighatsah yang diperbolehkan. Yaitu istighatsah meminta agar dihilangkan keburukan, yaitu gangguan dari orang munafik ini, diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mampu melakukan hal tersebut. Bisa jadi Nabi membunuh orang ini karena dia telah mengganggu orang mukmin, atau memenjarakan dia karena Nabi SAW adalah pemimpin di kota Madinah. Jadi maksud istighatsah di sini adalah istighatsah yang diperbolehkan.
Istighotsah kepada yang masih hidup, yang hadir, dan di dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Naam. Di sini akan tetapi dikatakan di sini sesungguhnya tidak, kepadaku tidak diminta istighotsah, tapi minta istighotsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat apa maksud perkataan Nabi ini. Kenapa tidak boleh beristighotsah? Padahal para sahabat beristighotsah kepada Nabi ini istighotsah yang dilarang apa istighotsah yang diperbolehkan? Istighotsah yang diperbolehkan. Kenapa Nabi melarang untuk mengucapkan ini? Kenapa Nabi melarang agar tidak beristighotsah kepadanya, tapi istighotsah kepada Allah saja? Ulama menyebutkan, pendapat pertama mengatakan ini dalam bentuk arahan agar beradab kepada Allah. Agar beradab kepada Allah, bahwasanya istighotsah ini tidak diminta hanya kepada Allah. Istighotsah ini tidak diminta hanya kepada Allah. Lafal istighotsah ini tidak diminta hanya digunakan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ada juga para ulama menjelaskan para sahabat menyangka bahwasanya Nabi mampu untuk menghilangkan gangguan dari orang munafik ini. Para sahabat menyangka Nabi mampu untuk menghilangkan gangguan dari orang munafik ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Nabi tidak mampu, sehingga Nabi memerintahkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekali lagi hadis ini pada asalnya dhaif, tapi tadi kita sudah jelaskan maksud dari istighotsah di sini adalah istighotsah yang diperbolehkan. Walaupun istighotsah tersebut istighotsah yang tidak diperbolehkan, maka para sahabat menyangka Nabi mampu. Nabi mampu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan? Ya. Baik, berkaitan dengan terhindar dari musibah, terhindar dari musibah, disyariatkan kita misalnya untuk sujud syukur. Sujud syukur ketika kita terhindar dari musibah yang tiba-tiba atau mendapatkan nikmat yang tiba-tiba. Yang ada anjurannya itu untuk sujud syukur. Adapun kalau seandainya mengadakan makan-makan, ngundang orang, kalau seandainya memang ini dilakukan sesekali, bukan dijadikan sebuah kebiasaan, mungkin masih diperbolehkan. Dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dihindarinya kita dari musibah. Akan tetapi kalau sudah menjadikannya ini sebuah kebiasaan, maka wallahu a'lam bishawab, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jelas pasti dia akan menjadikan ini sebagai sebuah ibadah dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sebuah ibadah, menjadikan sebuah perbuatan sebagai ibadah yang itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, yang itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka ini perbuatan yang dinamakan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa terjawab. Baik, ada lagi? Ya.
Maksudnya disiram ke mobil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan meruqyah, meruqyah itu diperbolehkan dengan cara yang tadi. Misal ada air, di antara bentuk meruqyah itu misal ada air, kemudian kita baca-bacakan dengan bacaan-bacaan yang memang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan ajaran-ajaran yang diada-adakan. Nah, berkaitan dengan menyiram itu, kemudian disiramkan ke kendaraan, wallahu alam bisawab. Ini sekali lagi tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi dulu kendaraan mereka banyak. Mereka baru beri kendaraan. Yang ada didoakan ada. Riwayatnya didoakan ada. Kalau didoakan ada. Adapun berkaitan dengan membaca surat Yasin, membaca doa selamat, maka ini butuh dalil. Kalau kita beli kendaraan, itu ada doanya. Anda lupa doanya. Memang ada riwayat dari Nabi SAW, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita doakan dengan keberkahan. Tapi yang tadi sekali lagi, kalau melakukannya dengan membaca Yasin 1000 kali, doanya banyak nih yang tidak tahu doa-doa apa, maka ini butuh dalil. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada dalilnya, itu mendoakan dengan keberkahan. Doa keberkahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.